Oke, selamat malam. Kita akan membahas soal latihan 1 dari bab 4 ini. Yang ditanyakan adalah di antara persamaan berikut manakah yang merupakan parabola, elips, atau hiperbola. Oke, kita lihat satu persatu. Mulai dari nomor 1, kita lihat bahwa di sini hanya satu suku yang kuadrat, yang satu lagi linear, sehingga kita bisa simpulkan bahwa ini adalah jenis dari parabola. Kemudian kita lihat bagaimana parabolanya. Kita lihat dari bentuk ini sama dengan min 6y. Karena nilai sebelah kiri adalah selalu positif, kita tahu x kuadrat itu selalu menghasilkan nilai positif, maka supaya sama dengan yang sebelah kanan, maka yang y harus nilai negatif karena kita sudah punya min 6. Maka kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius di bidang ini sumbu x dan ini sumbu y, maka kita dapatkan bahwa daerah gambar kita y-nya adalah selalu negatif, maka otomatis ke arah bawah. Dan saya yakin, dan kalian pun juga yakin, ini adalah jenis parabola yang tidak ada pergeseran atau translasi sama sekali. Jadi puncak kita adalah berada di titik 0,0. Jadi puncaknya, titik puncak di 0,0. Kemudian persamaan ini kalau kita teruskan menjadi min 4 dikali dengan 3/2y. Jadi kita dapatkan bahwa nilai P kita mengenal nilai P ya, itu adalah 3/2. Apa maksudnya? Maksudnya adalah karena bentuk parabola kita adalah ke bawah, jadi pastilah fokus kita berada di dalamnya, yaitu daerah sini. Dan artinya jarak dari puncak ini ke fokus itu adalah sama dengan 3/2 tersebut. Karena ini adalah y negatif, maka titik fokus kita adalah di x, di posisi x0. Kemudian nilai y-nya negatif, tapi jaraknya diambil sejauh p yang ada, itu min 3/2. Dan P-nya 3/2 sendiri adalah sebuah garis kira-kira di sini, X sama dengan P, yaitu X sama dengan 3/2. Itulah yang kita sebut garis direktrix. Oke. Jadi kita sudah dapatkan gambarnya seperti apa. Kemudian puncaknya kita sudah tahu di mana, kemudian dia berupa parabola. Oke. Selanjutnya, soal nomor 2. Kita tahu di sini memiliki kuadrat, dua buah kuadrat, yaitu x kuadrat dan y kuadrat, maka dia bukan parabola. Dan kemudian penghubung di depan x kuadrat dan di depan y kuadrat adalah bilangan positif, maka dia bukan lagi hiperbola. Jadi pastilah antara elips atau lingkaran. Dan karena di koefisien di x kuadrat dan y kuadrat itu tidak sama, maka dia pastilah bukan lingkaran, itu tidak bukan selain elips. Nah, bagaimana elipsnya? Kita lihat dari persamaannya. Kita bisa bagi semuanya dengan 16.
maka kita dapatkan X kuadrat Y kuadrat ini 1, setelah dibagi 16 sebelah sini menjadi 1, setelah bagi 16 di sini per 16 alias 4 kuadrat, dan ini 1 kuadrat. Oke. Bentar saya hapus dulu. Oke. Oke, jadi di sini adalah 1 kuadrat. Nah, kita lihat bahwa di bawah bentuk Y itu memiliki bilangan yang lebih besar dibanding di bawah bentuk X, sehingga kita dapatkan elips yang lonjong ke arah Y. Sehingga misalkan ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X, kemudian kalau kita bilang 4 itu sejauh ini, dari sini dari 0,0 ke sini itu 4, maka sejauh ini min 4 sejauh ini, 4 sejauh ini. Kemudian karena di bawah X adalah 1, maka kita punya 1/4 dari 4 ini, yaitu kira-kira kalau di sini adalah 2, maka di sini 1, kira-kira begini. Kira-kira kita dapatkan 1 segini, kemudian kita hubungkan ya, kita dapatkan elips lonjong ke atas ke arah sumbu Y, dan kita tahu sumbu mayornya adalah sumbu Y itu dan sumbu minornya adalah sumbu X, dan titik titik pada sumbu mayornya adalah 0,4 dan negatif 4 ya, plus minus 4. Dan sumbu minornya itu adalah 1 dan min 1, maka kita dapatkan plus minus 1,0. Oke. Nah, yang belum adalah kita menentukan fokus. Fokus berarti titik yang pastilah pada yang terpanjang, yaitu pada sumbu Y. Jadi fokus kita berupa 0, sesuatu plus minus sesuatu. Nah, kira-kira fokus itu berada di sekitar sini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Faktanya hubungan fokus dengan titik potong sumbu minor ini dan sumbu mayor adalah, kalau di sini dia adalah jarak terpanjang dalam segitiga siku-siku ini. Jadi misalkan segitiga siku-siku ini kita ambil, maka yang terpanjangnya, yang miringnya adalah sama dengan jarak dari titik 0 ke ujung yang terpanjang, yaitu sumbu mayor, yaitu 4. Jadi dari yang miring ini, garis miring ini merupakan jarak dari sini, dari titik 0,0 ke 4, maka nilai di sini adalah 4. Kemudian dari 0 ke samping kita punya angka 1, maka yang kita cari adalah tinggal dari titik 0,0 ke fokus, yaitu posisi fokus itu sendiri, yaitu kita dapatkan akar dari 4 kuadrat
dikurang 1 kuadrat itu akar dari 15, sehingga fokus kita adalah plus minus 15. Oke, seperti sudah lengkap yang dibutuhkan pada nomor 2. Kita beralih ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita menjumpai bentuk kuadrat dan kuadrat, tapi salah satunya adalah negatif, maka ini pastilah bukan elips, bukan parabola, tapi adalah hiperbola. Nah, bagaimana kita melihatnya? Ya, sebenarnya ini sudah persamaannya sudah jadi kita tinggal menuliskan siapa di bawah X yaitu 5 kuadrat dan siapa di bawah Y yaitu 4 kuadrat. Nah, di sini kita lihat bahwa yang negatif itu adalah bagian Y, sehingga jika nilai Y ini kita buat menjadi 0, maka kita jumpai titik potong persamaan ini pada sumbu X, yaitu kita dapatkan kalau Y nya sama dengan 0, kita dapatkan X kuadrat dibagi dengan 5 kuadrat sama dengan 1, alias X kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Sehingga ini mengatakan ketika Y nya bernilai 0, jadi kalau kita gambarkan pada sumbu bidang kartesius, ini sumbu Y kita, jadi ketika nilai Y kita itu 0, berarti berada di sini, tidak ke atas tidak ke bawah, maka kita dapatkan X kuadrat adalah 5 kuadrat, alias X itu bisa plus minus 5. Artinya apa? Ketika nilai Y kita 0, tidak ke atas tidak ke bawah, yaitu di garis ini, garis sumbu X, maka X kita adalah 5 dan min 5. Itu artinya si hiperbola kita memotong di dua titik tersebut, alias seperti sayap kupu-kupu. Oke. Nah, kita sudah dapatkan bentuk kasarnya. Yang belum detailnya adalah kita butuh fokus. Fokusnya berarti di daerah sini dan berarti di daerah sini. Dan juga karena ini hiperbola, kita butuh namanya asimtot. Kita mungkin pointernya kita kasih warna biru ya. Nah, pastilah yang namanya asimtot itu di hiperbola itu ada dua ya, yaitu garis miring yang menjadi pagar dari gambar kurva si hiperbola itu sendiri. Jadi maksud dari asimtot itu adalah garis lurus yang membatasi pergerakan kurva hiperbola. Oke. Nah, bagaimana kita mendapatkan persamaan garis lurus ini? Pertama, peran dari 5 yang di bawah X ini kita sudah tahu bahwa dia adalah titik potong di sini dan di sini. Kemudian peran dari angka 4 di bawah Y ini adalah sebagai sebuah jarak dari 0 ke atas, ini 4, ke bawah juga 4, minus 4, dan kemudian kita buat semacam persegi, maka itulah titik kemiringan dari si asimtot. Titik pertemuan 4 dan 5 ini pertemuan dari asimtot. Oke, sehingga kita bisa bilang yang sebelah sini asimtotnya adalah Y sama dengan perbandingan antara gradien dari persamaan ini adalah arah Y dibagi dengan arah X, yaitu 4, segini 4, kesini 5, berarti 4/5, dan karena dia melewati 0,0, otomatis tidak ada Y tambah atau X kurang atau X tambah, jadi hanya Y sama dengan 4/5X saja. Dan ya, itu adalah garis yang melewati 0,0 sampai seterusnya, dan otomatis yang sebelahnya lagi
adalah asimtot yang hanya beda negatif dengan yang sebelah sini. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara mencari fokus yang ada di sini? Nah, faktanya titik fokus ini sama dengan jarak dengan kemiringan ini. Jarak panjang garis miring ini. Panjang garis miring dari 0,0 ke pertemuan antara 4 dan 5. Otomatis kalau kita bawa segitiga ini ke bawah sini, dari titik 0,0 tadi ke sini jaraknya 5, dari bawah sini ke atas itu jaraknya 4. 5-nya harusnya di sebelah sini. Maksudnya jarak dari sini ke sini 5, dari sini ke sini 4. Nah, yang namanya fokus itu adalah kemiringan ini. Maka kita dengan mudah melihat dengan Pitagoras, itu ini adalah akar dari 16 ditambah 25. Oke. Jadi fokus kita adalah berupa titik ke kanan, berarti yang bagian X-nya, bagian Y-nya 0, dan ke kanan berarti kita mendapatkan positif dari penjumlahan 16 dan 25 kita dapatkan akar dari 141 ya, akar dari 41. Dan yang sebelah sini F juga, kalau di sini kita bilang F, di sini bilang F aksen kali ya, F aksen. Nah, jadi tinggal kita untuk mengcover duanya kita bilang plus dan minus. Oke. Semua informasi dari hiperbola sudah cukup, sampai ke fokusnya, sampai ke asimtotnya sudah cukup. Jadi selesai untuk nomor 3. Oke, untuk nomor 4 kita lihat ini bukan lagi elips karena ya bukan juga hiperbola karena kita memiliki satu buah bentuk kuadrat dan lainnya bukan kuadrat. Jadi ini kesimpulannya adalah berbentuk parabola. Hanya saja parabola kita bukan parabola biasa tapi parabola hasil dari translasi. Bagaimana kita melihatnya? Nah, kata kuncinya adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Bagaimana? Di sini kita punya x kuadrat dan kita kumpulkan dengan 4x, dan nanti akan kita tambahkan dengan sesuatu yang merupakan setengah dari ini, yaitu kita punya 2 dan kemudian dikuadratkan, dan sisa lainnya kita oper ke sebelah kanan, itu kita punya 4, kita punya min 4y. Oke. Sisa dari yang tadi, dan karena kita barusan menambahkan 2 kuadrat alias 4, maka kita pun harus menambahkan di sebelah kanan biar seimbang persamaan kita tambahkan dengan 2 kuadrat juga alias 4. Oke, mungkin biar ingat kita tulis 2 kuadrat ya. Nah, kemudian baru kita susun lagi si persamaan sebelah kiri, bentuk sebelah kiri, yaitu menjadi, ya kalau ini kita tulis dia akan menjadi x plus 2 kuadrat, dan yang sebelah sini kita memiliki angka min, membentuk 4 dan min 4y ditambah 8, dan kalau kita keluarkan min 4 kita dapatkan di sini y plus 2. Bentar. Minus 2.
Saya ulangi lagi. Jadi di sebelah sini kita dapatkan Y minus 2. Oke. Nah, jadi kesimpulannya si persamaan kita berbentuk X plus 2 kuadrat sama dengan min 4 Y min 2. Nah, kalau kita punya bentuk, seandainya kita punya bentuk parabola X kuadrat sama dengan min 4 Y, maka kita akan menggambarkan parabola ini berbentuk seperti soal nomor 1 tadi, yaitu ini sumbu Y, ini sumbu X, maka parabola kita akan berbentuk seperti ini. Oke. Dan kita katakan bahwa P kita adalah 1 karena kita punya X kuadrat sama dengan min 4 kali 1 kali Y, sehingga kita bilang P kita adalah angka 1. Nah, dan maka kita dapatkan fokus kita adalah 0, min 1. Oke. Min 1 jadi oke, 0,-1. Kemudian kita punya garis direktrix di sini adalah Y X sama dengan 1. Jadi ini seperti soal nomor 1, cuma beda sedikit. Nah, kemudian kembali ke soal utama kita, itu kita diminta menggambarkan persamaan seperti ini. Apa sih bedanya dengan yang barusan? Nah, bedanya dengan yang barusan adalah kita harus menggeser sejauh min 2 dalam arah X. Jadi di sini tertulis plus, tapi kita tahu bahwa X plus 2 itu adalah sama dengan X min 2. Maka pergeseran sejauh min 2 dalam arah X kita geser, yaitu menggeser ke sebelah kiri sejauh 2. Kira-kira ini kalau di sini jaraknya 1, mungkin 2 sebelah sini. Oke. Kemudian dalam arah Y kita geser 2. Geser 2-nya itu ke 2 positif ke atas. Maka kira-kira gambar kita adalah setelah geser 1, geser 2 ke kiri, kita geser 2 ke kiri, kemudian kita geser ke atas 2, min 2 di sini, ke atas 2. Jadi kira-kira gambarnya jadi begini. Oke. Jadi pergeserannya adalah X sejauh min 2, X sejauh min 2, Y nya sejauh dalam arah Y sejauh 2. Oke, demikian. Kemudian nomor terakhir, nomor 5, kita memiliki 2 buah kuadrat. Nah, yang kuadrat pertama positif, yang kuadrat kedua bilangannya, koefisiennya adalah negatif.
maka ini pastilah bukan parabola dan bukan juga elips, dan pastilah hiperbola hasil pergeseran. Nah, bagaimana kita melihatnya? Sama kata kunci seperti tadi, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Siapa saja yang kita lengkapkan melengkap kuadrat sempurna itu? Yaitu y kuadrat. Kita tidak memiliki y yang lain, jadi sendirian. Kemudian di sebelahnya adalah 16x kuadrat. Kemudian kita tambahkan dengan 64x. Terus kita nggak punya yang lain lagi, x yang lain. Sisanya kita oper ke sebelah kanan, yaitu 208. Kita berikan jarak di sini. Tujuannya adalah menambahkan sesuatu sehingga mereka jadi lengkap, sempurna jadinya. Nah, kita tambahkan berapa ya? Nah, caranya mudah. Kita pisahkan dulu koefisien 16 ini, karena bukan 1, maka kita punya ini jadi 16, ini jadi x kuadrat. Sisa dari keluar 16 faktor ini dari 64, kita dapat 4x. Nah, maka seperti tadi, kita bagi 2, dapat 2, kemudian kita kuadratkan, kita dapat 2 kuadrat. Nah, sebelah kiri kita sudah menambahkan, yaitu menambahkan 16 dikali dengan 2 kuadrat. Kita menambahkan minus 64. Jadi kita sudah menambahkan minus 64 untuk sebelah kiri. Begitupun juga di sebelah kanan, kita tambahkan minus 64 agar seimbang. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri kita memiliki min 16 y kuadrat min 16 x plus 2 kuadrat. Dan yang sebelah kanan kita memiliki hasil pengurangan ini, yaitu 4 20 dikurang 14 alias 12 kuadrat. Oke. Kemudian kita bagi mereka biar kita buat dalam bentuk hiperbola yang umum, yaitu kita bagi dengan bilangan supaya jadi angka 1 di sebelah kanan, yaitu kita bagi dengan 12 kuadrat. Maka sebelah sini kita dapatkan y kuadrat per 12 kuadrat dikurang 16 itu kita tahu adalah 4 kuadrat. Jadi yang sebelah sini kita dapatkan dibagi dengan 12 kuadrat, kemudian angka 4 kuadratnya turun ke bawah, jadi per 4 kuadrat bergabung dengan kuadratnya sama dengan 1, sehingga kita persingkat ini adalah berbentuk y kuadrat per 12 kuadrat dikurang x. Ya, boleh kita bilang bahwa plus itu minus dari minus 2 kuadrat per 12 bagi 4 itu adalah 3 kuadrat sama dengan 1. Oke, ini sudah dalam bentuk umum dari hiperbola yang kita miliki, yang mana negatifnya berada di sumbu x, maka lonjong titik potong seperti tadi ya, ketika x nya sama dengan 0, maka ketika x nya sama dengan min 2 bukan 0. Jadi ketika kita berikan x nya min 2, maka nilai ini akan habis, akan 0. Yang bersisa adalah y kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Maksudnya adalah ketika kita gambarkan pada
sumbu Cartesius, y x ketika x sama dengan min 2, kita dapatkan y nya itu adalah plus minus. Kita tulis ketika x sama dengan min 2, kita dapatkan y itu adalah y kuadrat adalah 12 kuadrat, berarti y adalah plus minus 12. Maka di x sama dengan min 2, ini 0,0, min 2 sekitar ini, nilai y kita ada di sekitar 12 itu. Supaya mudah kita katakan 12 itu di daerah ketinggian segini dan minus 12 di ketinggian ini. Jadi kelanjutan yang tadi ya, saya ingatkan bahwa ini adalah sumbu y, ini adalah sumbu x. Maka ketika x sama dengan min 2 ini, maka si hiperbola kita memotong di titik ketinggian y sama dengan 12 dan min 12, yaitu di sini min 12, di sini 12. Jadi kira-kira gambarnya begini dan begini. Oke. Jadi kita tulis ulang lagi. Tadi persamaannya adalah y kuadrat per 12 kuadrat, y kuadrat per 12 kuadrat dikurang x dikurang minus 2 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Jadi apa sih bedanya kalau kita tidak bedanya dengan di sini tidak ada minus 2 alias hanya plain aja, plain y kuadrat per 12 kuadrat dikurang x kuadrat per 3 kuadrat sama 1. Ya, kita tahu ini gambarnya bakal kira-kira begini. Karena seperti tadi, ketika nilai di sini 0, kita berikan di sini nilainya 0, maka kita dapatkan titik potong y-nya di sini dan di sini. Namun karena mintanya x-nya itu digeser sejauh min 2, alias min 2 itu berarti x-nya digeser sejauh min 2 berarti geser ke kiri dalam arah sumbu x, maka kita membuat titik potong dengannya bukan lagi di sini tapi di sebelah sini. Oke. Nah, kemudian yang belum kita tentukan adalah fokus. Fokusnya pastilah daerah sini dan daerah sebelah sini. Dan asimtotnya kita dapatkan dari di sini ada 12, di sini ada 3. 3 itu berarti ke sini dari sumbu ini 3 ke sini. Jadi di sini min 5. 3 ke sini berarti di sini 1. Jadi ibaratnya kita buat sebuah persegi panjang, kotak persegi panjang. Nah, kemudian sumbu dari asimtot kita adalah titik ini, dan dia akan melewati titik sudut dari persegi panjang. Ini sebagai persamaan dari
asimtot. Nah, asimtot kita bisa kita tentukan langsung, yaitu bukan lagi Y sama dengan, karena ini ke atas ini 12, ini 12 dibagi dengan jadi kita lihat segitiga siku-siku ini, ke atas ini kita dapatkan 12, ke samping ini kita dapatkan 3, maka kita dapatkan gradien kemiringan ini adalah 12/3, maka kita dapat 4 X. Nah, namun posisi kalau kita tulis Y sama dengan 4X saja, maka kita dapatkan garisnya adalah melewati titik 0,0. Namun dalam hal ini kita bukan Y sama dengan 4X, bukan. Jadi yang kita buat adalah setelah digeser ke kiri sejauh 2, berarti kita dapatkan asimtot kita yang sebelah kanan adalah yaitu adalah Y sama dengan 4 X yang digeser sejauh 2 ke arah kiri, berarti digeser itu minus, sejauh 2 berarti ke arah kiri, berarti minus 2, minus 2 berarti plus 2. Oke. Jadi asimtot, garis asimtot yang pertama yaitu arah kanan adalah Y sama dengan 4X plus 2. Ingat ya, di sini 4-nya itu dikasih kurung, jadi 4 itu untuk mengalih ke X dan ke 2 juga. Nah, otomatis yang sebelah yang asimtot yang kedua yaitu Y sama dengan min 4X plus 2, hanya beda di negatif saja di gradiennya. Dan fokus itu kembali perhatikan segitiga siku-siku yang warna merah ini. Fokus itu adalah, faktanya adalah panjang miring ini merupakan jarak dari titik pusat ini ke fokus, yaitu maka miring ini kita tahu akar dari di sini 3 kuadrat plus 12 kuadrat. Jadi kita punya titik fokus yaitu